Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenarannya. Terima kasih. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, dadah. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bye-bye. God bless you. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Kisah Para Rasul 16 ayat 13. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya
dalam roh dan kebenaran. Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Coba kakak mau dengar? Oke, sungguh amat baik. Kakak berharap semua kabar adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada, semuanya sungguh amat baik. Di hari Minggu ini, di hari Minggu pagi ini, adik-adik udah pada mandi belum nih? Sebelum kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Coba kamu lihat dulu. Oke, kayaknya kalau dari sini kelihatannya udah pada mandi semuanya ya, udah pada seger. Nah, kita mau siap-siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, dan juga mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik tentunya ya. Yuk, sama-sama kita semua bangkit berdiri. Ayo kita nyanyiin satu pujian. Sambil bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini sambil pakai gerakan ya. Oke. Sambil tepuk tangan ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang matamu ya, matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yuk semuanya tepuk tangan. Sekarang kita mainin satu pujian yang lain lagi nih. Kalau kau senang hati, tepuk tangan, oke? Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita bernyanyi. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita bernyanyi. Kalau kau senang hati, injak bumi. Nah, tadi kita udah senang-senang, sekarang kita mau puji nama Tuhan ya. Kita katakan haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yeay, kita udah sama-sama memuji nama Tuhan. Kita bersenang buat Tuhan dan memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Oke, kita mau nyanyikan satu pujian lagi bahwa bertambah dalamnya kasih kita kepada Tuhan, bertambah luasnya kasih kita kepada Tuhan, dan juga bertambah tingginya. Oke, kita nyanyikan pujian ini.
Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Tuhan itu makin dalam, makin tinggi, dan makin lebar buat kita semuanya. Buat aku, buat kakak-kakak yang ada di rumah, buat adik-adik di rumah, dan semua orang. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yesus dalamku. Yeay. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu dapat menjadi rema buat kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Shalom adik-adik Victory Kids semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak yakin dan percaya kita semua dalam kondisi yang sungguh amat baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan menyiapkan hati kita berdoa sama Tuhan Yesus. Yuk, mari kita lipat tangan, kita tutup mata kita. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Kau boleh percayakan kembali Tuhan, satu hari kembali sama kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau memberkati setiap hati kami Tuhan, yang siap menerima firman-Mu Tuhan. Kau persiapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau yang beri kata-kata sederhana Tuhan, biar benar Tuhan firman-Mu boleh sampai kepada setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan lanjut kisah dari seorang salah satu penulis kitab dalam Perjanjian Baru yang paling banyak. Kisahnya siapa? Yes, kita akan mendengarkan kembali kisah Paulus dan pelayanan penginjilannya. Nah, adik-adik review dulu dong yang minggu lalu ceritanya tentang apa? Kalian boleh cerita sama papa mama kalian. Saya kasih waktu. Nah, kira-kira apa ceritanya? Oke, benar semua adik-adik. Cerita minggu lalu itu bercerita tentang Paulus dan Silas yang memberitakan firman Tuhan, tapi kemudian mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kemudian di Filipi itu, penjaranya di Filipi ya, di kota Filipi, dan kemudian setelah mereka ditangkap di penjara, dimasukkan ke dalam ruangan yang paling tengah biar mereka susah kabur. Tapi di dalam penjara Paulus dan Silas malah memuji dan menyembah Tuhan, dan akhirnya keajaiban terjadi, mujizat terjadi, pintu-pintu penjara semua terbuka. Belenggu dari Paulus dan Silas terbuka dan mereka bisa kabur. Tapi Paulus dan Silas gak kabur, tapi mereka malah memberitakan Injil sama kepala penjara, dan kepala penjara tersebut diselamatkan. Nah, setelah kejadian itu semua orang percaya yang mendukung pelayanan Paulus dan Silas akhirnya berkata, Paulus dan Silas pergi dari Filipi, lanjut lagi pelayananmu, dan akhirnya Paulus dan Silas itu berangkat ke kota Tesalonika. Nah, Paulus dan Silas itu berangkat ke kota Tesalonika, dan seperti biasa Paulus itu mencari rumah ibadat orang Yahudi, dan Paulus mengunjungi rumah ibadat tersebut, diam di rumah ibadat tersebut 3 hari, 3 sabat berturut-turut di dalam rumah ibadat orang Yahudi itu. Nah, di sana Paulus ngapain sih? Di sana Paulus membicarakan firman Tuhan. Paulus menjelaskan firman Tuhan, membuka kitab-kitab suci. Nah, ketika dalam masa pelayanannya Paulus, ketika masa awal setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga, nah kita tahu yang namanya Alkitab atau kitab suci bagi orang Yahudi itu adalah set dari buku-buku Perjanjian Lama yang kita kenal sekarang gitu. Nah, di situ Paulus mengambil suatu bacaan, dan kita akan baca bareng yuk dari Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ketiga. Kita baca bareng-bareng ya, Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ketiga. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Jadi di sini Paulus menjelaskan tentang berita Injil yang sudah dicatat dalam Perjanjian Lama. Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Nah, adik-adik, akhirnya Paulus membuka langsung dalam suatu pesan penting yang kita juga percayai saat ini, yaitu bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya gitu. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus semasa hidupnya dia sudah lahir, kemudian dia disiksa, kemudian dia disalibkan, mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus selalu pada hari yang ketiga bangkit, mengalahkan maut dan naik ke surga untuk
menyiapkan tempat bagi kita semua gitu ya pada saat masa-masa akhir. Nah, akhirnya Paulus bercerita tentang hal ini dan membuktikan bahwa benar bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Nah, di sini Paulus menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias dan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama yang semua sudah dicatat itu adalah benar dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan akhirnya ketika menerima berita Injil, ada orang-orang yang terbuka hatinya kemudian menerima berita Injil tersebut, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada orang-orang Yahudi, juga ada orang-orang Yunani dan juga para perempuan terkemuka gitu. Nah, adik-adik, tapi setiap ada pemberitaan Injil, ada yang senang, ada yang hatinya terbuka untuk menerima firman Tuhan, ada yang tetap menutup hatinya dan malah mereka menjadi iri, menjadi benci. Nah, siapa? Ada orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan ini dan dia malah mencari keributan. Orang-orang Yahudi ini mencari keributan dan akhirnya mereka ramai-ramai mencari Yason. Yason ini adalah seorang percaya yang menerima Paulus dan Silas untuk boleh menginap di rumahnya. Nah, akhirnya mereka datang kepada kediaman Yason, kemudian ketika dicari Paulus dan Silas itu nggak ada di rumahnya Yason. Akhirnya Yason diseret di tengah kota. Kalau kita itu tengah kota itu maksudnya seperti alun-alun, dan di alun-alun itu rumah-rumah pembesar itu biasanya ada di sana gitu. Kalau kita ingat di zaman itu biasanya alun-alun, nah pinggiran-pinggirannya itu rumah-rumah para pembesar, dan juga di situ berkumpul juga para pembesar, para pemimpin-pemimpin kota gitu. Nah, di situ mereka dihadapkan dan dibilang bahwa Yason itu menerima pengacau dunia. Wow, pengacau dunia yang dimaksud siapa? Maksudnya Paulus. Jadi Paulus dan Silas dianggap sudah mengacaukan dunia dengan pemberitaan Injilnya. Dan di sini mereka juga berkata bahwa mereka merusak kekaisaran gitu. Karena apa? Karena mereka bilang ada raja yang lain, yaitu Yesus. Nah, di sini orang-orang besar, para pembesar kota menjadi gelisah. Mereka menjadi gak enak hati gitu. Nah, akhirnya Yason itu menenangkan mereka, memberikan penjelasan dan memberikan jaminan sama para pembesar-pembesar tadi gitu. Dan akhirnya gitu, setelah Yason beres dibebaskan dari tuntutan, Yason boleh keluar dari kerumunan tadi. Nah, mereka orang-orang percaya membujuk, mengajak bahwa Paulus dan Silas harus bergerak lagi, jangan diam di kota Tesalonika, tapi mereka harus lanjut bergerak lagi. Dan akhirnya Paulus dan Silas memutuskan untuk berlanjut pergi ke Berea. Jadi setelah dari kota Tesalonika ada yang menerima firman Tuhan, tapi ada juga orang Yahudi yang menolak firman Tuhan. Akhirnya kondisi nggak sesuai dengan rencana, menjadi berbahaya. Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Nah, di sana di Berea itu Paulus juga mencari rumah ibadat dan memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, beda dengan hati orang-orang Yahudi di Tesalonika. Hati orang-orang Yahudi di Berea ini lebih terbuka. Mereka dalam Alkitab dicatat, dalam Kisah Para Rasul 17 dicatat bahwa mereka itu dengan rela hati menerima firman Tuhan yang diberitakan Paulus, dan bahkan mereka rajin untuk menyelidiki firman Tuhan, rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengetahui apakah pesan yang disampaikan Paulus ini benar atau salah. Apakah pesan Injil yang diberitakan Paulus ini benar atau salah. Jadi mereka menyelidiki hal-hal yang diberitakan oleh Paulus. Yang kita tahu pesan Injil adalah Tuhan Yesus adalah Mesias, Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu untuk menebus dosa umat manusia, mengalahkan maut gitu. Nah, di situ orang-orang Berea sangat rajin membaca firman Tuhan, dan
kakak ingin ngajak adik-adik semua untuk kita bisa rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga menjadi pelaku-pelaku firman. Kenapa? Karena ketika kita membaca, kita mengumpulkan perbendaharaan apa yang harus kita lakukan selama hidup kita sehari-hari di dunia gitu. Kita mengetahui kebenaran dan kita bisa mengaplikasikan kebenaran tersebut. Kemudian ketika kita renungkan, kita memikirkannya dalam-dalam. Kita dalam bahasa aslinya itu merenungkan itu seperti mengunyah. Kita memikirkan setiap ayat yang menjadi rema yang kalian teringat, kalian renungkan, kalian ingat-ingat, kalian hafalkan seperti ayat hafalan kita gitu ya. Tiap minggu gitu. Dan akhirnya kita menjadi pelaku firman, dan Roh Kudus akan terus membukakan kebenaran-kebenaran dan demi kebenaran yang baru yang memimpin hidup kita sebagai orang percaya. Nah, setelah orang Yahudi di Berea menerima firman Tuhan, ternyata orang-orang Yahudi yang dari Tesalonika yang benci dengan pemberitaan Injil Paulus, mereka menyusul ke Berea, dan di sana mereka juga memberitakan hal yang tidak benar tentang Paulus dan Silas. Dan juga mereka bilang bahwa Paulus dan Silas ini ingin mengganggu pemerintahan sehingga para pembesar-pembesar menjadi gelisah. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi yang percaya, orang-orang percaya yang ada di Berea itu bilang bahwa kondisi menjadi tidak aman lagi. Mari Paulus juga harus kembali bergerak melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya Paulus diantar sampai ke Athena, tapi Silas dan ada juga muridnya Paulus yaitu Timotius itu tetap diam di Berea gitu. Nah, dari sini adik-adik kita juga lihat bahwa orang-orang percaya itu saling tolong menolong untuk membantu pelayanan Paulus. Jadi kita semua itu bisa menjadi alatnya Tuhan untuk menolong pekerjaan Tuhan, untuk menolong sesama kita yang percaya gitu. Dan kita juga bisa ditolong oleh sesama kita yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu. Nah, adik-adik setelah kita tahu gitu ya bahwa pemberitaan Injil itu selalu ada tantangannya. Selalu ada orang yang dengan senang hati membuka hatinya, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ada juga yang masih menutup hatinya, mereka malah benci dengan pekabaran Injil. Tapi kita lihat dalam perjalanan pemberitaan Injil Paulus dan Silas, Tuhan selalu melindungi mereka dengan cara apapun. Tuhan memberikan mukjizatnya, juga memakai orang-orang percaya di lingkungan di mana Paulus dan Silas tinggal untuk mereka boleh terus melanjutkan pelayanan pekabaran Injilnya gitu. Nah, adik-adik, bagi adik-adik semua yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk kita lihat sekeliling kita doakan orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Dan mungkin kita bisa punya beban, punya hati untuk mendoakan mereka. Bahkan kakak gak tahu, siapa tahu nanti ada yang bisa menjadi seperti Paulus dan Silas menjadi para pekabar Injil gitu. Dan juga buat kita semua gitu, kita harus kembali ingat pesan Injil yang sangat utama, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita dan dia pada hari yang ketiga bangkit sesuai dengan ayat hafalan kita gitu ya di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, kakak ulang ayat hafalan kita di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Kakak bacain ya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga dan keempat. Amin. Ya. Di sini jelas gitu, ini sudah merangkum pesan Injil sendiri bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dia dikuburkan dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Yuk mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan.
Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh mengingatkan kami Tuhan bahwa dalam pelayanan pekabaran Injil Tuhan selalu ada tantangan, selalu ada sukacita Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa pekabaran Injil ini adalah hal yang penting Tuhan, karena kami ingin Tuhan semua bangsa boleh diselamatkan demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang mau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, juga melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus bahwa berkat-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain dari ibadah online kami ya Tuhan. Kau yang akan memberkati Tuhan Yesus hari Minggu ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Kau yang memberkati, Kau yang menyertai Tuhan juga. Kau yang akan memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Kau yang memberkati kehidupan orang tua kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan para pemimpin-pemimpin di gereja kami ya Tuhan. Juga para guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani ya Tuhan. Kau yang akan memberkati, Kau yang akan menyertai ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus bahwa berkat-Mu. Dan sekarang mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.